Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua guys? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Perkenalkan, namaku Anggia Laras Putri. Makasih banyak udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Di video kali ini guys akan sedikit menguras emosi, jadi siapkan mental agar nggak berlebihan nih bereaksi ketika menonton videoku kali ini. Karena ini adalah kasus yang melibatkan seorang ayah dan dua orang anak kandungnya guys. Pada suatu hari di tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 3 sore terdengar suara keras benda jatuh di samping sebuah lobi apartemen Jinjiang Huafu di distrik Nan'an, kota Chongqing, China guys. Warga sekitar termasuk yang melintas segera mencari sumber suara untuk melihat apa yang terjadi. Ketika menemukan sumber suara, mereka melihat dua orang anak kecil terbaring di atas rumput. Orang-orang dengan sangat cepat mengerumuni tempat tersebut dan mereka sangat kaget banget nih guys dengan apa yang mereka lihat. Dan dengan segera pihak security apartemen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun nih guys, tidak berapa lama kemudian datang seorang pria dengan masih memakai baju tidur dan memakai sandal jepit, menangis histeris sambil mencabuti beberapa tanaman di sekitarnya, dan ia menangis sangat histeris banget gitu guys, hingga beberapa warga pun sempat merekam aksi pria tersebut guys. Pria 27 tahun yang diketahui bernama Zhang Bo adalah ayah dari kedua anak yang terbaring di rumput tadi nih guys. Dari keterangan Zhang Bo saat diinterogasi polisi bahwa kedua anaknya terjatuh dari jendela apartemennya di lantai 15 guys. Jadi suara hentaman keras tadi yang didengar oleh warga yang melintas dan sekitarnya itu adalah suara dari kedua anak kecil ini tadi yang terjatuh dari lantai 15 guys. Zhang Bo mengatakan bahwa dirinya mendengar orang-orang yang berteriak dari lantai bawah, dan setelah menemukan mayat kedua anaknya di halaman apartemen, Zhang Bo menjadi sangat sedih dan juga histeris karena melihat kedua tubuh anaknya terbaring tak berdaya guys. Anak pertama Zhang Bo yang meninggal bernama Zhang Rusui berusia 2,5 tahun dan anak kedua bernama Zhang Yangru berusia 1,5 tahun. Ketika ambulan tiba dan memeriksa kedua anak tersebut, Zhang Rusui, anak pertama, diketahui sudah tidak bernyawa lagi, sedangkan Zhang Yangru masih hidup. Namun sayang sekali nih guys, anak tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Shen Meilin yang merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut sangat terpukul dan ia tidak bisa berkata-kata mengetahui kedua anaknya meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 15 gedung apartemen milik mantan suaminya guys. Jadi diketahui di sini ya guys ya, bahwa Zhang Bo dan istrinya Shen Meilin itu sudah bercerai dan mereka memiliki dua anak yang bernama Zhang Ruisu dan Zhang Yangru guys. Mengetahui anaknya meninggal, sesegera mungkin Shen Meilin izin dari kantor tempat ia bekerja dan segera menuju rumah sakit dengan perasaan yang begitu hancur melihat tubuh dari kedua anaknya guys. Dari pengakuan Zhang Bo, ia mengatakan bahwa lupa menutup jendela kamar dan saat ia menonton televisi sembari makan, ia tidak sadar bahwa kedua anaknya bermain di dekat jendela kamar dan secara tidak sengaja terjatuh ke bawah, dan ia baru menyadari ketika banyak dari tetangga yang berteriak guys. Ketika investigasi dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka menemukan beberapa kejanggalan, yakni bagaimana cara kedua anak tersebut mencapai jendela kamar yang berjarak sekitar 1,5 meter dari lantai kamar guys. Ketika jendela dibuka, jarak bukaannya pun sangat sempit sekali guys, sehingga sangat tidak mungkin kedua anak tersebut jatuh secara bersamaan. Setelah 9 hari proses investigasi dilakukan, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kedua anak tersebut tidaklah murni kecelakaan dan kemungkinannya ada pihak yang dengan sengaja mengkondisikan semua seolah-olah seperti sebuah kecelakaan. Zhang Bo menikah dengan Shen Meilin pada tahun 2017. Walaupun kedua orang tua Shen Meilin tidak setuju, namun pernikahan tersebut tetap berlangsung dengan biaya sepenuhnya dari keluarga Shen Meilin, dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak guys. Atas dasar ide dari Shen Meilin, akhirnya dia memberikan sedikit modal kepada Zhang Bo untuk membuka usaha percetakan, dan setelah usaha tersebut berkembang, Zhang Bo yang awalnya terlihat begitu sederhana menjadi sosok yang berubah drastis dengan
dengan gaya hidup bak sosialita nih guys, dengan menggunakan barang-barang branded dan mulai suka pulang larut malam dan menjadi tidak perhatian kepada anak dan juga istrinya guys. Setahun berlalu, bisnis percetakan mengalami kemunduran karena Zhang Bo mulai tidak fokus dan terlalu banyak memakai uang untuk berfoya-foya dan pergi ke tempat hiburan. Bahkan ia membeli mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru hanya untuk menjaga image-nya aja nih guys sebagai pengusaha yang sukses. Dengan segala yang dimiliki Zhang Bo, tentu aja hal ini menarik perhatian banyak wanita dan ia pun akhirnya berkenalan dengan seorang wanita bernama Ye Chengchen. Ye Chengchen ini bukan dari keluarga sembarangan juga ya guys ya. Jadi ayah dari Ye Chengchen ini adalah seorang pengusaha real estate dan Ye Chengchen sendiri ini bekerja di salah satu perusahaan milik ayahnya guys. Karena memang dasarnya Zhang Bo ini guys dengan pendidikannya ya hanya SMA dan juga malas bekerja ya, ketika dia berkenalan dengan anak yang statusnya adalah anak orang terpandang, dia membayangkan akan lebih sukses lagi apabila dia jadi dengan Ye Chengchen dan bisa menjadi pewaris di keluarga dari Ye Chengchen ini guys. Dengan berbagai usahanya mendekati perempuan itu tidaklah berakhir sia-sia guys, dan akhirnya keduanya pun berpacaran. Pada akhir 2019, Ye Chengchen baru mengetahui bahwa Zhang Bo ternyata telah berstatus menikah dan memiliki 2 anak. Tentu aja awalnya ini menjadi sebuah pertengkaran dan perdebatan di antara keduanya, namun bukannya memutuskan hubungan, mereka justru melanjutkan hubungan terlarang itu karena Zhang Bo berjanji akan menceraikan istrinya guys. Mendapatkan gugatan cerai dari suaminya, Chen Melin sangat terkejut, bahkan ia sempat berlutut di kaki Zhang Bo agar tidak diceraikan karena Chen Melin sangat memikirkan nasib kedua anaknya guys. Dan pada 26 Februari 2020 akhirnya mereka berdua pun resmi bercerai dan tinggal terpisah. Hak asuh anak pertama di tangan ibunya, sedangkan anak kedua diasuh oleh Zhang Bo hingga usia 6 tahun dan setelah 6 tahun hak asuh anak kedua akan diberikan kepada ibunya guys. Mengetahui Zhang Bo harus mengasuh anak bungsunya ini membuat Ye Chengchen itu sangat tidak nyaman sekali guys. Dia nggak suka kalau Zhang Bo itu masih harus mengurus anak bungsunya dan ia sendiri pun tidak ingin memiliki anak yang bukan anaknya sendiri guys. Di sisi lain orang tua dari Ye Chengchen juga tidak menyetujui apabila dia menikah dengan pria yang sudah memiliki anak. Atas kesepakatan Zhang Bo dan juga pacarnya, akhirnya mereka itu berpikir bagaimana cara untuk menghabisi nyawa kedua anak Zhang Bo, yang pada awalnya mereka berpikir untuk menghabisi nyawa keduanya dengan skenario kecelakaan mobil. Namun Zhang Bo itu tiba-tiba teringat nih guys bahwa mobil Mercedes-Benz miliknya itu tidak memiliki asuransi. Jadi kalau misalkan itu mengalami kecelakaan nggak ada gantinya gitu guys. Jadi si Zhang Bo ini membatalkan atau menggagalkan rencana awalnya itu. Beralih ke ide yang kedua, mereka itu merencanakan kecelakaan tidak disengaja yang terjadi di apartemen Zhang Bo. Yaitu skenarionya kedua anaknya secara tidak sengaja terjatuh dari jendela apartemen saat mereka bermain, dan setelah mereka sepakat dengan rencana tersebut, pada 25 Oktober 2020 Zhang Bo itu menghubungi mantan istrinya Chen Melin dan mengungkapkan kerinduannya pada anak perempuannya Zhang Ruisu dan ingin mengajak keduanya jalan-jalan di mall bareng gitu guys. Tanpa ada rasa curiga ataupun rasa khawatir sedikit pun, Chen Melin pada 1 November 2020 akhirnya menitipkan anak perempuannya untuk menginap di apartemen mantan suaminya guys. Namun mantan suaminya atau Zhang Bo ini tadi ternyata pada malam hari itu justru menemui pacarnya Ye Chengchen dan tidak pulang semalaman, dan baru pulang pada keesokan harinya yaitu 2 November 2020 pada pagi hari sekitar pukul 10 pagi guys. Sekitar pukul 3 sore ibu dari Zhang Bo yang memang mengasuh kedua anak dari Zhang Bo ini izin untuk keluar menemui teman-temannya, dan di apartemen ini akhirnya hanya ada Zhang Bo dan kedua anaknya. Merasa inilah waktu yang tepat untuk melancarkan rencananya melenyapkan nyawa kedua anaknya guys. Sebelum melakukan aksinya, dia sempat ragu dan melakukan panggilan video dengan pacarnya Ye Chengchen dan mengatakan bahwa ia sangat bimbang dan ragu melakukan hal tersebut. Namun Ye Chengchen ini sangat marah banget guys dan memaksa untuk segera melakukan rencana mereka kepada Zhang Bo. Ye Chengchen mengancam apabila Zhang Bo tidak segera melakukannya, maka ialah yang akan pergi dari kehidupan Zhang Bo dengan cara menghilangkan nyawanya sendiri guys. Zhang Bo yang sangat panik langsung mematikan panggilan video dan segera menuju kamar di mana kedua anaknya yang
yang sedang bermain berdua nih guys, dan tanpa pikir panjang ya guys, seperti yang kalian tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Secara bergantian dia melemparkan tubuh kedua anaknya dari jendela kamar apartemen lantai 15 guys. Yang gak berapa lama setelah kejadian itu dia turun ke bawah apartemen dan berakting seperti di awal video yang kita lihat guys. Saat dimintai keterangan, mantan istri Zhang Bo yaitu Chen Melin mengatakan bahwa Zhang Bo bukanlah sosok suami dan ayah yang baik karena ia memang sudah melakukan perselingkuhan sebelum mereka berdua bercerai. Pada akhirnya pihak kepolisian menetapkan Zhang Bo sebagai tersangka dan menganggap bahwa Zhang Bo memiliki motif yang kuat untuk membunuh kedua anaknya, yaitu agar bisa hidup bersama dengan pacarnya Ye Chengchen tadi guys. Selama proses penyelidikan, polisi akhirnya mendapatkan bukti percakapan serta chat antara Zhang Bo dan Ye Chengchen selama 6 bulan terakhir. Dari bukti ribuan percakapan tersebut diketahui bahwa mereka secara intens membicarakan bagaimana cara mereka untuk menghilangkan nyawa dari kedua anak Zhang Bo, dan Ye Chengchen terbukti terus mendesak Zhang Bo untuk segera melancarkan rencana mereka guys. Setelah kejadian tersebut viral dan menjadi perbincangan masyarakat dan mendesak kepolisian memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku, keluarga dari Ye Chengchen berusaha bernegosiasi dengan memberikan uang kompensasi kepada Chen Melin sebesar 300.000 yuan atau sekitar 700-an juta rupiah gitu. Namun ditolak oleh Chen Melin, dan setelah penolakan itu kembali lagi nih keluarga Ye Chengchen ini menawarkan dengan jumlah nominal yang lebih besar lagi guys. Namun kembali ditolak oleh Chen Melin dan ia mengatakan itu sama aja kalau dia menjual nyawa dari anaknya ya guys. Ini bener sih menurut aku guys. Akhirnya pada 6 Juli 2021 persidangan mereka berdua pun digelar dan Zhang Bo mengungkapkan penyesalan atas apa yang ia lakukan. Keduanya saling serang saat di persidangan guys. Jadi Zhang Bo ini berkilah bahwa Ye Chengchen lah yang terus memaksa ia untuk segera menghilangkan nyawa kedua anaknya. Sedangkan Ye Chengchen mengungkapkan rasa tidak percayanya bahwa Zhang Bo bisa dengan tega menghilangkan nyawa dari kedua anak kandungnya, dan Ye Chengchen menolak apabila ia dituduh sebagai otak dari rencana keji tersebut guys. Pada 28 Desember 2021 berdasarkan bukti dan kesaksian, maka Zhang Bo dan Ye Chengchen dinyatakan bersalah dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa dari kedua anak Zhang Bo, dan mereka berdua dijatuhi hukuman mati tanpa kemungkinan bebas sama sekali guys. Nah itu tadi sedikit video guys tentang seorang ayah dan kedua anak kandungnya yang dengan tega ayahnya ini lebih merelakan nyawa kedua anaknya dan memilih pacarnya yang jelas-jelas ya guys ya punya sifat dan tabiat yang kurang baik banget, karena dia pengen bersama dengan Zhang Bo tapi dia tidak mau menerima kedua anak dari Zhang Bo ini tadi guys. Dan di sisi lain Zhang Bo ini menurut aku juga bukan suami dan juga ayah yang baik, karena dia tidak bisa melindungi kedua anaknya dan lebih memilih wanita yang menurut aku benar-benar tidak punya rasa empati sama sekali guys. Gimana nih guys menurut pendapat kalian? Yuk coba tulis komen kalian di kolom komentar. Menurut kalian apakah hukuman tersebut sudah seharusnya diterima oleh Zhang Bo dan juga Ye Chengchen, ataukah hukuman itu terlalu berat nih guys? Tulis komen kalian di kolom komentar. Makasih banyak kalian udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Bantu supaya channel aku makin berkembang dengan klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian orang pertama yang nonton video aku guys. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.